Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini saya Asri Sari. Di sini kami akan belajar bersama mengenai manajemen strategi. Pernah nggak kalian penasaran gimana caranya perusahaan besar bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang sangat ketat? Atau mungkin kalian mikir, apa sih rahasia supaya sebuah bisnis nggak cuma jalan di tempat? Nah, jawabannya ada yang namanya manajemen strategi. Tapi tenang, kita nggak akan bahas dengan bahasa yang ribet. Kita akan ngobrol santai di video kali ini. Jadi stay tune ya. Only do the party for you. Only do the party for you, for you, for you. I'm about to party on you. Watch me party on you, yeah. Oke, jadi manajemen strategi itu sebenarnya adalah proses di mana sebuah perusahaan bikin rencana yang jelas buat mencapai tujuan jangka panjangnya. Santai aja, ini sebenarnya gampang kok. Manajemen strategi itu intinya merencanakan, jalanin, terus kita ngecek lagi. Tujuannya apa? Biar yang kita pengen itu bisa tercapai dengan cara yang paling tepat. Kenapa sih manajemen strategi itu sangat penting? Coba bayangin jika kalian main game tapi tanpa adanya aturan dan tujuan yang jelas. Pasti gampang bosan dan capek kan? Sama kayak perusahaan, mereka harus punya arah yang jelas biar bisa mengambil keputusan yang tepat. Mereka butuh strategi supaya semuanya berjalan dengan lancar dan tetap bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Kalau nggak punya strategi, bisa-bisa malah nyasar dan nggak sampai tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar dari manajemen strategi. Yang pertama adalah visi dan misi. Visi itu kayak mimpi perusahaan di masa depan. Misalnya pengen jadi industri nomor 1 di Indonesia. Sedangkan misi itu adalah tujuan pokok yang bikin mimpi itu bisa dicapai dengan langkah demi langkah di setiap harinya. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Ini proses mengecek lingkungan sekitar dan lingkungan diri kita sendiri. Biasanya disebut dengan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kemudian ada weakness atau kelemahan, dan kemudian ada opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Jadi perusahaan itu harus tahu apa yang harus dimaksimalkan dan apa yang harus diwaspadai. Nah, yang ketiga adalah formulasi strategi. Setelah tahu kondisinya, perusahaan harus membuat rencana apa saja yang harus dilakukan supaya cita-cita atau tujuan perusahaan tersebut tercapai. Seperti bisa fokus dengan produk baru, atau memperluas pasar, atau efisiensi operasional. Nah, yang keempat adalah implementasi strategi. Jadi, rencana dan strategi yang sudah kita susun harus kita jalankan. Jadi nggak cuma kita tulis atau kita angan-angan, tetapi juga harus ada aksi nyata di lapangan. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Jadi perusahaan harus terus cek dan kontrol apakah strategi yang dijalankan sudah efektif. Kalau ada yang nggak pas, itu tinggal diperbaiki biar hasilnya maksimal. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Contohnya adalah usaha laundry kiloan, contohnya di dekat kampus. Nah, untuk menyusun strateginya, yang pertama kita harus riset dulu siapa targetnya. Jadi contohnya targetnya adalah mahasiswa yang sibuk dan gak sempat untuk nyuci baju. Kemudian lihat pesaing di sekitar kita. Contohnya ada 3 toko laundry di sekitar kampus. Kemudian kita cari keunggulan dari toko kita. Misal kita ngasih pelayanan antar jemput dengan gratis. Nah, kemudian kita menjalankan strategi tersebut. Misalnya kita mulai membuka toko dengan mencetak banner dan memulai promosi dengan cuci 5 kilo gratis 1 kilo. Ini contohnya. Kemudian kita mulai merekrut karyawan untuk jemput dan antar pakaian, atau kita bisa menambah mesin cuci tambahan agar lebih cepat untuk proses laundrynya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi strategi. Misal setelah 2 bulan pelanggan mulai rame, tapi bayar antar jemputnya ternyata bikin rugi. Jadi dari evaluasi ini kita bisa ubah strategi. Misalnya
antar jemput hanya untuk minimal 3 kilo saja. Jadi hasilnya bagaimana? Jadi biaya lebih efisien, usaha tetap jalan, dan pelanggan tetap puas. Jadi gimana teman-teman? Gampang banget kan buat paham mengenai manajemen strategi. Jadi intinya strategi itu kayak rencana jitu supaya perusahaan nggak asal jalan, tapi punya arah yang jelas yang bikin perusahaan itu sukses. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai manajemen strategi. Bagaimana? Video ini sudah ngasih gambaran belum ke kalian? Dan semoga video ini bermanfaat dan gak bikin pusing ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.